kami akan presentasi rangkuman kajian bagaimana Hamzah dan Umar masuk Islam. Check it out! Hamzah bin Abdul Muthalib. Nama lengkapnya Hamzah Abu Amarah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf al-Quraisy al-Hashimi. Beliau merupakan paman sekaligus saudara sesusu. Beliau lahir pada tahun 568 Masehi. Masuk Islamnya beliau di penghujung tahun ke-6 kenabian atau lebih tepatnya bulan Zulhijjah. Adapun sebab keislamannya adalah ketika Abu Jahal melewati Rasulullah di Bukit Sofa, lalu dia menyakiti dan menganiaya Rasulullah. Rasulullah pun diam dan tidak berkata sedikit pun kepadanya. Ketika itu, budak perempuan Abdullah bin Ju'dan melihat peristiwa tersebut. Di saat bersamaan, Hamzah pun datang dari berburu sambil membawa sebuah panah. Maka dari itu, dia pun memberitahu perihal perilaku Abu Jahal. Menyikapi hal itu, Hamzah pun marah dan bergegas mencari Abu Jahal. Ketika dia memasuki Masjid Al-Haram, Hamzah pun memukul Abu Jahal menggunakan gagang busur, sehingga membuat Bani Makhzum atau kaum Abu Jahal terpancing emosinya. Abu Jahal pun melerai dan berkata, "Biarkan Abu Imaroh julukan Hamzah, sebab aku telah mencaci maki keponakannya dengan cacian yang amat jelek." Hamzah awalnya merupakan pelampiasan kepercayaan diri seseorang yang tidak sudi dihina oleh tuannya. Namun kemudian Allah melapang dadakan dan menjadikan beliau berpegang teguh kepada al-uratul kaum Quraisy dan mengurangi kebanggaan kaum muslimin terhadap Nabi dan para sahabat, karena mereka mulai sadar bahwa Hamzah akan terhadap Nabi dan para sahabat. Karena mereka mulai sadar bahwa Hamzah akan menjadi orang yang dicintainya kaum muslimin. Selanjutnya, pembahasan akan dijelaskan oleh dan memuliakan orang-orang yang dicintainya. Selanjutnya, pembahasan akan dijelaskan oleh Salsa. Terima kasih kepada saudari Siba. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana Umar bin Khattab masuk Islam. Namanya Umar bin Khattab. Lahir pada tahun 584 Masehi, tepatnya di Mekah, Jazirah Arab. Nama panjangnya Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza, dan nama ayahnya Khattab bin Naufail, dan nama ibunya Hantamah binti Hisham. Beberapa catatan mengatakan bahwa saat itu kaum muslim mengakui bahwa Umar adalah lawan yang paling mereka perhitungkan. Hal ini dikarenakan Umar yang memang mempunyai reputasi yang sangat baik sebagai ahli strategis perang dan seorang prajurit yang paling tangguh dalam peperangan yang ia lalui. Puncak kebencian terhadap ajaran Nabi Muhammad, Umar memutuskan untuk mencoba membunuh Nabi Muhammad. Namun, saat ia dalam perjalanannya, ia bertemu dengan salah seorang pengikut Nabi yang bernama Nu'aim bin Abdullah, yang memberi kabar bahwa saudari perempuannya Umar telah memeluk Islam. Umar kaget. Dia langsung pulang ke rumah dengan maksud untuk menghukum adiknya. Diriwayatkan, Umar menjumpai saudarinya sedang membaca Al-Quran, surat Toha ayat 1-8. Akan hal itu, Umar sangat marah, langsung memukul saudarinya itu. Ia melihat saudarinya berdarah atas pukulannya. Ia menjadi iba karena melihat suatu bacaan, dan kemudian ia meminta agar bacaan itu dapat ia perlihat. Ia menjadi iba dan kemudian meminta agar bacaan tersebut dapat ia lihat. Umar menjadi terguncang oleh apa yang ia baca tersebut. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Umar menyatakan masuk Islam. Khattab telah dijuluki oleh Rasulullah sebagai Al-Faruq, artinya pembeda. Karena Allah telah membedakan antara hak dan yang batil. Pikiran kaum kafir Quraisy dengan cara baru, yaitu menulis selembar perjanjian yang ditandatangani oleh mereka semua dan digantung di atas Ka'bah. Hal ini berlaku oleh umat muslim dan Bani Hashim. Ini berlaku di semua aspek. Pertama,
tidak boleh terjadi transaksi jual beli. Kedua, pernikahan. Ketiga, tolong menolong. Dan keempat, bergaul dengan mereka. Kaum muslimin terpaksa keluar dari kota Mekah menuju celah gunung yang bernama Abu Thalib. Di sana mereka merasa kelaparan dan berbagai macam cobaan. Di situ ada yang menyumbangkan sebagian hartanya, dan Khadijah pun menyumbangkan semua hartanya. Embargo ini berlangsung pada 3 tahun. Pada kaum kafir Quraisy yang mempunyai kekerabatan kepada beberapa orang Bani Hashim berusaha mencopot isi lembaran kertas di atas dan mengumumkan kepada halayak ramai. Namun, saat mencabut isi lembaran di atas, menemukan telah dimakan rayap dan hanya satu sisi kecil di atas yang tertinggal dengan lafaz Bismika Allahumma, yang artinya dengan menyebut namamu ya Allah. Poin-poinnya loh dari materi tentang Umar. Pertama, saat Umar menjumpai saudari perempuannya yang sedang membaca Al-Quran, surat Toha ayat 1-8, yang menjadikannya masuk Islam. Kedua, terjadinya perjanjian embargo yang berlangsung selama 3 tahun. Ketiga, saat pencabutan isi lembaran embargo, semuanya telah termakan rayap. Hanya tersisa satu sisi di atas kecil, tertulis hafaz Bismika Allahumma, yang artinya dengan menyebut namamu ya Allah. Sekian dari saya dan rekan saya Sibah. Mohon maaf terjadi banyak kesalahan. Ditutup saja dengan doa Rabbana atinna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.